Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Faslun wal istinja'u wajibun minal bawli wal ghaiqi. Ya, udah ketemu belum? Halaman 5 baris ke halaman 5 baris ke-7 pasal. Faslun, fasal baru, wal istinja'u, fasal baru maksudnya bahasan baru, wal istinja'u, dan yang namanya istinja. Istinja apa tuh bahasa Indonesia? Cebok. Cebok tuh bahasa Indonesia bukan? Beda. Istinja bagian dari taharah. Cuman masalahnya cebok tuh bahasa Indonesia bukan? Kan ya? Kalau bahasa Indonesia yang benernya apa ya cebok? Basuh. Bukan basuh. Kalau basuh ya basuh gitu. Intinya istinja itu adalah bersih-bersih, membersihkan bagian anggota tubuh yang mengeluarkan kotoran. Itu namanya istinja, atau bahasa kita yang cebok. Wajibun itu hukumnya wajib. Jadi istinja itu wajib, hukumnya wajib. Minal bauli, istinja daripada kencing. Al baul itu kencing. Wal ghaiti, dan juga istinja dari al ghait. Al ghait itu kotoran, buang air besar. Jadi istinja itu hukumnya wajib. Itu berarti orang yang habis buang hajat, kalau dia tidak cebok maka hukumnya dosa. Sebaliknya, orang buang air lalu setelah buang air dia cebok, jadinya dapat pahala. Sebab yang namanya kewajiban itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Begitu. Enaknya jadi orang muslim begitu, timbang cebok doang dapat pahala, kan ya? Cebok doang dapat pahala. Maka kapan waktu kalau Allah ngasih kita kurang sehat, dibikin bolak-balik kamar mandi, tiap 5 menit kamar mandi, 5 menit kamar mandi. Emang jangan-jangan pahala kita kurang gitu. Makanya dibikin bolak-balik biar cebok terus gitu. Emang pahalanya di sini, dicebok ini. Kemarin-kemarin sholat sunnahnya kurang, sedekahnya jarang, begitu. Sholat malamnya udah males sekali. Akhirnya dibikin dah punya penyakit yang rajin banget ke kamar mandi. Gitu. Rajin lah. Itu kan positif thinkingnya begitu, husnudzonnya sama Allah begitu. Kalau kita nggak ada husnudzonnya, hidup tuh susah mulu jadinya kan begitu. Berasanya kita dizalimin mulu. Makanya husnudzonnya bahwa Allah ini ingin membuat kita mengumpulkan banyak pahala, salah satunya dengan istinja itu begitu. Jadi istinja kebalikan wajib. Maka kalau orang buang air dia cebok dapat pahala, tapi sebaliknya kalau dia tidak cebok maka dapat dosa. Bukan cuma dosa, ini kotoran akhirnya nempel di badan. Yang karena kotoran nempel di badan, akhirnya ibadah-ibadah yang dia kerjakan, yang mana syarat ibadah itu suci daripada najis, akhirnya ibadahnya jadi nggak sah. Begitu. Ibadahnya jadi nggak sah. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah marrah bi qabraini. Nabi Muhammad pernah lewat 2 kuburan. Ini hadisnya masyhur kan ya. 2 kuburan Nabi Muhammad lewatin, kemudian Nabi Muhammad berhenti.
sambil bilang kepada para sahabat yang ikut, innahuma la yu'adzaban. Ini kuburan nih, dua kuburan, orangnya lagi disiksa. Jadi kiamatnya belum datang, tapi dua orang di kuburan ini lagi disiksa. Gitu. Itu kalau kiamat belum datang tuh malaikat gebukinnya sejadi-jadinya tuh. Soalnya belum ada pengadilan kan. Pengadilan kan tak kiamat. Di kuburan belum ada aturan itu. Sejadi-jadinya jadi gebukin. Gitu. Innahuma la yu'adzaban. Ini dua orang ini lagi disiksa di dalam. Ini salah satu dalil Ahlussunnah wal Jamaah bahwa siksa kubur dan nikmat kubur itu ada. Begitu. Siksa kubur dan nikmat kubur itu ada. Kalau sebahagian orang selain Ahlussunnah, seperti Mu'tazilah kalau nggak salah ya, dia bilang siksa kubur dan nikmat kubur itu tidak ada. Begitu. Nikmat kubur, siksa kubur ada. Salah satu dalilnya ini, dan ini hadisnya masyhur. Dan kita kan punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berdusta. Semua ucapannya itu adalah kebenaran, begitu. Semua ucapan Nabi itu tidak ada dustanya. Mungkin ucapan Nabi ditakwil. Ditakwil itu maksudnya diartiinnya tuh agak belok supaya dapat pemahaman yang baik. Tapi semuanya kebenaran. Gitu. Maka kata Nabi Muhammad lagi disiksa, berarti di kuburan itu memang hak ada siksa kubur dan juga ada nikmat kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir, kata Nabi Muhammad, ini dua orang ini tidak disiksa gara-gara dosa besar, tapi disiksanya gara-gara dosa kecil. Begitu. Apa kata Nabi Muhammad? Yang pertama, fakana yabulu wa lam yastatir. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Ini orang yang pertama ini di kuburan pertama disiksanya gara-gara ya buru walam yastatir. Dia kalau kencing kagak cebok. Ya buru wa yastatir. Wala yastatir, kencing tapi tidak cebok. La yastatir itu beberapa riwayatnya menyebutin la yastanzi, ada yang bilang la yastatir. Sama, dua artinya mirip, bahwa orang yang dia kencing kalau yastanzi, la yastanzi, kencing kagak cebok, tapi kalau la yastatir, kencing tapi kagak ditutup. Maksudnya kencing di tempat umum. Kayak kencing di underpass, itu kan banyak. Pokoknya kalau di underpass di Jakarta ini pasti bau pesing. Apalagi underpass yang panjang-panjang. Itu kencing begitu tuh, itu menyebabkan siksa kubur nanti di alam kubur. Jadi kata Nabi Muhammad begitu. Ini enggak, dan saya dulu bagaimana ya? Enggak pernah percaya bahwa ada orang yang kencing di pinggir jalan tuh, di jalan gitu, enggak percaya. Sebab dari dulu kalau soal buang air kecil tuh kita punya orang tua tuh galak. Jadi kalau kencing kudu di WC. Siramnya juga agak boleh sekali. Itu kita punya orang tua lagi. Itu kalau habis kencing nyiramnya harus berkali-kali kita gitu. Galak orang. Sampai saya sekarang juga begitu ke anak. Kalau kencing pokoknya semuanya disiram. Begitu. Bukan cuma WC-nya, semuanya. Apa namanya WC-nya, apa namanya ubinnya, kambingnya disiram semuanya. Jadi nggak pernah punya bayangan ada orang kencing di samping mobil pinggir jalan, tuh nggak pernah kebayang waktu itu. Sampai akhirnya udah gede begitu ngeliat itu ada orang begitu, kagak mau gitu. Mana kencing sambil ngobrol sama supir sampingnya. Kan ada begitu, kalau di pinggir-pinggir tol tuh, di pinggir-pinggir tol pokoknya supir-supir truk begitu tuh. Apa ia cebok gitu? Saya kurang yang cebok pakai laki ya kan? Kan ya, gitu. Ini sepele ini, tapi ini gara-gara kencingnya nggak cebok, itu apa namanya najisnya nempel. Bukan cuma nempel di kemaluannya, tapi nempel di bajunya. Tangannya tuh juga yang tadi megangin kena kotorannya juga. Ketemu orang salaman, najisnya ke bawah. Bininya cium tangan dia, bininya nyium najis.
anaknya cium tangan, anaknya cium najis. Jadi efeknya nih banyak kemana. Akhirnya dia menyembah kepada Allah dalam keadaan ada najisnya, begitu. Dan itu tidak disukai, bahkan diharamkan. Kita mau ngadep presiden aja badan bersih, kemejanya rapi, kan ya. Kalau kata orang kampung, setrikaan bajunya lancip, rambutnya gerimis, gitu. Iya kan, bersih wangi lah. Jadi itu kencing tidak cebok atau kencing di tempat terbuka, la yastatir, begitu. Makanya kencing-kencing di tempat mal kayak apa namanya tuh uranium kan namanya? Uranium itu jangan tuh kalau kita tuh kalau bisa kencingnya di dalam kamar mandi gitu. Itu termasuk saya bilangnya sih layak satu kalau kayak begitu tuh, maka sebisa mungkin jangan begitu. Jangan. Kecuali pintu ditutup. Kalau masjidnya diain gimana? Itu masalahnya. Ada beberapa masjid yang nyediain begitu. Maka sebisa mungkin dibikin, kalau emang udah terjadi dibikin ini aja apa sih, sekat gitu, untuk memenuhi kriteria istitar dibikin sekat gitu. Kalau terbuka gitu kan akhirnya dia ngobrol berdua. Nah ngobrol waktu kencing boleh kan, kagak boleh gitu. Kan ya. Dan kondisi orang paling buruk itu kondisi ketika buang hajat, buang air. Maksudnya orang itu tidak ingin dilihat dalam keadaan yang paling buruknya. Tapi dengan kondisi sekarang orang merasa tidak mengapa kalau lagi buang air itu kelihatan orang malah diajak ngobrol. Padahal pikiran orang zaman dulu itu yang namanya kamar buang air itu sepi, kosong, nggak ada orang. Sebab memang tidak mau terlihat. Makanya kalau saya dulu gitu bilang tuh ke apa namanya ke anak-anak, orang kalau lagi buang air pengen kelihatan nggak ada masalah dilihat ngobrol tuh kurang syarat jadi orang sebenarnya. Karena syarat jadi orang kudu punya malu sebenarnya. Kurang syarat jadi orang itu. Jadi apa namanya itu yang pertama, kencing dia tidak cebok. Yang kedua, yamshi bin namimah kata Nabi. Ini orang yang disiksa ini lagi disiksa gara-gara dulu hidupnya kemana-mana adu domba, namimah. Dua-duanya bukan dosa gede itu, dosa kecil. Maksudnya dosa kecil itu pekerjaan yang gampang dikerjain. Kencing gak usah pakai cebok kan gampang. Termasuk namimah sekarang makin gampang lagi itu namimah. Di media sosial di mana-mana kita ada orang bikin status lagi marah sama orang lagi. Kita di bawahnya kita komen gaskon gitu. Itu kan juga sama itu mancing kemarahan orang gitu. Ada lagi di gua sih kalau digituin gua buka celana gitu. Masa laki-laki digituin, nah begitu tuh. Itu manis-manis itu namimah tuh bentuknya begitu tuh. Namimah, masa lu dikatain begitu diem aja, tuh itu juga bentuk namimah, entah gitu. Dan namimah ini adu domba, dosanya efeknya besar sebab ini mengakibatkan bukan dosa personal. Orang timbang bunuh-bunuhan nih, yang dia mati, yang satunya mana, atau dua-duanya mati, udah beres. Tapi kalau adu domba, orang tuh bisa mengadu domba satu kampung tuh bisa bunuh-bunuhan, kan ya? Satu kampung. Makanya kan dia bagian daripada fitnah yang kata Allah, al fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan dosanya satu udah beres, yang bunuh satu dosa. Begitu. Bisa jadi dua-duanya dosa kalau emang punya upaya saling membunuh. Tapi kalau adu domba itu akibatnya ini tersulut fitnah, yang itu tersulut fitnah, akhirnya. Maka daripada itu kata ulama untuk menghindari fitnah jangan, atau menghindari ini namanya namimah, jangan banyak berkomentar. Jadi kejadian apa nggak usah dikomentarin.
kalau diminta pandangannya pun, kalau diminta pandangan secukup yang dia tahu. Jangan sampai komentar yang macam-macam begitu. Muslim itu kata Nabi Muhammad, idza takallama ghanim. Nabi Muhammad dulu memberikan identifikasi al-aqil, orang yang berakal itu ada 5 definisinya. Salah satunya idza takallama ghanim, orang yang berakal itu kalau dia ngomong ghanim, omongannya itu ngasih keuntungan. Orang yang dengarnya dapat keuntungan, entah dapat ilmu, dapat informasi, dianya juga dapat keuntungan pahala. Wa idza sakata salim, dan kalau dia diamnya itu bawa keselamatan. Itu orang muslim begini, ngomong nguntungin, dia menyelamatin begitu. Maka kalau bisa kita begitu. Jadi jangan. Nah, ini 2 dosa nih kata Nabi lagi disiksa. Makanya waktu itu Nabi Muhammad ngambil daun dipotong 2, lalu dibasahin, ditanam ke salah masing-masing sana. Sahabat tanya, buat apa ya Rasul? La'annahu yukhaffafu ma lam yaibasa. Mudah-mudahan 2 orang ini diringankan siksanya oleh Allah selama daun ini tidak kering. Jadi selama daunnya masih basah, ini meringankan. Nah, maka itu beberapa tradisi kebanyakan kita tuh ada namanya tabur bunga gitu. Tapi kalau saya bukan tabur bunga. Tabur bunganya saya rendam di air mawar, habis itu baru saya guyur. Jadi bunganya tuh basah. Ini beli air nih, atau bawa dari rumah aja air. Bunga yang kita beli kita rendam di air, kita taruh depan, kita baca Yasin, awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, beres-beres kita tuang semuanya. Jadi bunga yang kita taruh di atas makam itu basah. Sebab kenapa bunga daun itu bisa meringankan? Daun itu meringankan sebab mereka itu semuanya berzikir kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kan begitu kata Allah surat Al-Isra. Dan tidaklah ada satu makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali mereka bertasbih. Semuanya bertasbih. Walakin akan tetapi kalian tidak ngerti bagaimana tasbihnya mereka. Ini batu-batuan, pohon, daun, semut, apalagi nih, cicak, kecoa, semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma kita kagak paham bagaimana tasbih. Kita kalau lagi ada semut jalan, kita dengar dia tasbih, kita jadi takut jadi. Itu mereka bertasbih. Artinya daun ini dikasih air sama Nabi untuk jadi nyawa begitu. Karena kalau daun kering kan mati. Jadi daunnya dikasih air biar punya nyawa, dengan itu mereka bertasbih. Nah, kemudian dikembangkan oleh ulama, kalau seandainya tasbihnya daun bisa meringankan siksaan, maka lebih lagi kalau dibacakan ayat Al-Quran. Karena tasbih bagian daripada zikir, dan zikir yang paling utama adalah baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran di kuburan tuh dicontohin sama Nabi. Kan Nabi kan begini maksudnya, ngeliat nih ada kuburan, kata Nabi ini lagi disiksa nih. Yuk sama-sama kita doain. Kan urusan beres itu sebenarnya. Yuk kita sama-sama doain, mudah-mudahan gitu. Nabi masa ya doanya kagak diijabah kan begitu. Tapi Nabi Muhammad malah minta daunnya diberikan doa. Berarti ada sesuatu yang ingin diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Salah satunya itu, bahwa makhluk nih yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah, dan dengan tasbihnya itulah Allah meringankan siksa si orang yang ada di kubur begitu. Jadi pada intinya istinja ini perkara remeh sebenarnya. Cuman kalau diremehin ini bisa mengakibatkan siksa kubur. Nah, makanya kita begitu juga nih. Jadi jangan contohin anak-anak kita untuk ngeremehin soal buang air. Maksudnya jangan sampai kencing sembarangan,
kita contohin begitu. Jangan sampai dia melihat kita kencing di pinggir jalan. Sekebelet-kebeletnya kita usahain depan anak tuh supaya anak nggak punya memori. Anak nggak punya memori bapaknya tuh pernah mukul orang. Anak nggak punya memori bapaknya pernah ngomel di mana. Bapaknya pernah ngomel di siapa ibunya. Jadi isi memori anak kita tuh kalau dia melihat kita, kitanya lagi baca Quran, kitanya nutup aurat, kitanya lagi baca kitab, kitanya lagi zikir misalnya. Pokoknya memorinya dia tuh kalau ngeliat kita bagus-bagus terus gitu. Emang diusahain begitu, emang juga berat jadi orang tua gitu. Cuman usahain. Jadi anak-anak kita tuh jangan sampai dapat contoh yang yang buruk daripada kita. Kalau anak-anak kita udah pada nikah, udah pada punya cucu, ya kita contohin ke cucu-cucu kita. Mudah-mudahan jadi ibadah bagi kita ini begitu. Jadi jangan sampai ngeremehin begitu, ngeremehin kemudian kencingnya di pinggir jalan. Kecuali kalau memang darurat banget ya. Kayak saya pernah tuh waktu tahun berapa tuh di Cikampek tuh kagak jalan-jalan itu gitu. Dari ujung ke ujung itu. Dari sampai pintu tol mana yang Bandung tuh Purbalenyi ya. Atau Purbalenyi apa Padalarang. Jadi dari awal masuk tuh MBZ tuh Cikampek dari MBZ tuh sampai Padalarang. Agak beberapa tuh. Kalau orang kita sih nahan kencing biasa. Kan bocah itu kan gak kuat nahan kencing. Akhirnya kita minggir di kita bawa botol kencing di ilalang, kita siram pakai botol itu titiknya tuh. Cendoknya pakai air botol gitu. Itu kejadiannya tahun berapa waktu itu? Zaman habis lebaran atau musim liburan kapan? Iya, darurat pokoknya begini. Tapi kalau hari-hari biasa jangan. Kita terusin bacanya. Wal afdalu, dan yang paling utama, yang namanya istinja itu paling utama, ayyastanjia, dia beristinja bil ahjari, dengan batu, summa yutbi'uha, kemudian yutbi'uha diikut sertakan bil ma'i, dengan air. Jadi bentuk cebok yang paling afdal ayyastanjia, dia cebok bil ahjari. Ahjar itu hajar, hajar itu batu, ahjar itu batu-batu. Maksudnya 3 batu. Summa yutbi'uha, kemudian diteruskan atau diikut sertakan bil ma'i, dengan air. Ntar kita contohin bagaimana kalau istrinya pakai batu. Wa yajuzu, dan boleh juga ayyaktasiro, dia mencukupkan alal ma'i, dengan air saja. Ayyaktasir itu mencukupkan atau meringkas ceboknya, alal ma'i, dengan air saja, au ala salasati ahjarin, atau dengan 3 batu, salasah 3 ahjarin batu, yunki bihinnal mahal, yunki yang batu-batu tersebut, yunki yunki itu nyongkel gitu. Nyongkel bihina, dengan batu-batu tersebut, al mahala, kotoran yang ada di tempat keluarnya itu. Ya, bukan dikorek, ya dicongkel gitu. Jadi kotoran yang ada di kiri kanan lubang. Ntar kita contohin. Jadi maksudnya istinja cebok yang bagus itu pakai batu sekaligus air gitu. Tapi kalau cuma ngeringkes aja, boleh pakai air aja, atau boleh pakai 3 batu aja begitu. Fa idza arada, kita terusin dulu. Fa idza arada al-ittisal, kalau dia pengen ringkas aja. Fa idza, kalau arada, dia ingin al-iktisar, dia meringkas saja, ala ahadihima, meringkas dengan salah satunya, batu apa air, fal ma'u afdal, maka air lebih utama.
Jadi istinja yang paling afdal pakai batu, pakai air. Dan ada umat Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah sebab kalau istinja selalu pakai dua-duanya, pakai batu, pakai air juga. Itu umatnya Nabi Muhammad yang tinggalnya di sekitaran Masjid Quba, jamaah Masjid Quba. Itu ada ayat Allah di dalam Al-Quran, fi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalam masjid tersebut ada umat, ada kaum muslimin yang sangat gemar bertoharo. Apa maksudnya gemar bertoharo? Mereka kalau bersuci, beristinja itu pakai dua, pakai batu juga, pakai air juga. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang gemar bersuci, gemar bertoharo. Jadi salah satu hal yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita adalah kegemaran kita untuk bertoharo, bersuci. Gitu. Ini mungkin jadi salah satu istilahnya andalan. Kalau kita lihat, kita pikirnya nggak kuat-kuat amat, puasa sunnahnya juga jarang, sedekahnya ya emang agak punya duit kan begitu. Bangun malamnya juga susah, ada-ada. Salah satu yang bisa bikin kita dapat cintanya Allah adalah gemar bertoharo, batal wudu lagi, lalu dipakai buat ibadah, baca Al-Quran, kemudian batal biru. Jadi mempertahankan diri untuk selalu dalam keadaan suci. Itu itu salah satu yang mendatangkan cintanya Allah. Kita kalau udah dapat cintanya Allah, kita kagak bakal nyari cinta yang lain lagi. Sebab kita didemenin sama pejabat aja hidup udah enak banget, kan gitu. Semua dirasakan kalian. Kita didemenin sama pejabat nih. Kita nelfon, Pak ini lagi butuh ini nih. Tentu besok datang kurir, paham? Gitu. Kan mau kemana nih besok? Mau mau umrah nih, paspor mati, langsung ditelepon sama orang imigrasi. Bapak saya dapat laporan katanya mau perpanjang paspor, gitu. Kan? Saya kemarin digituin soal saya punya jadwal pengajian di imigrasi waktu mau berangkat umrah tuh. Saya bilang paspor mati, ini kira-kira kalau perpanjang gimana? Saya tuh nyari bagaimana caranya. Minta unjukin, ini nanti datang ke sini, daftar ke sini, bawa ini, bawa itu. Maksudnya begitu. Sebab kalau ngurus apa-apa kita sendiri biasa, ngurus kakak kelurahan sendiri, balik nama motor mobil kita ngurusin sendiri, begitu. Cuman nggak tahu kenapa nih yang saya hubungi orang ini yang biasa kontak saya kalau pengajian khutbah di imigrasi, dia langsung WhatsApp, Ustaz, fotoin aja KTP sama paspor lamanya. Saya fotoin, foto gitu. Saya kirim. Beres kirim malam dia telepon, Ustaz, besok ketemu saya ya di lantai sekian, gitu. Ngapain? Kita foto, gitu kan, Ustaz mau perpanjang. Rupanya dikasih karpet merah saya. Akhirnya kita masuk, orang pada ngantri antrian kan ya, ngambil antrian, habis ngambil antrian dia duduk dulu. Kan kita jalan langsung situ keki juga dilihatin orang kan. Tahu-tahu masuk, tahu-tahu langsung ke ruang foto kan gak enak juga itu. Lah tapi saya juga gak ngerti. Orang minta diajarin ini gimana caranya kalau mau perpanjang itu. Itu hidup masalah. Kita didapat cintanya salah seorang yang punya puasa, alhamdulillah. Saya nggak tahu tuh jalan benar apa enggak begitu ya. Cuma itu salah satu contoh kita dapat cintanya orang aja, salah satu masalah dimudahin. Kan gitu. Kita punya teman ini, udah kirim aja ini terwilayah gitu. Ini kita dapat cintanya Allah, hidupnya enak. Udah nggak beri lagi sama yang lain. Pokoknya dia cinta Allah, dapat cintanya Allah salah satunya dengan mendawamkan taharahnya begitu. Itu Masjid Quba begitu. Dua. Nah kalau mau salah satunya, mau air aja boleh atau mau batu boleh. Tapi kalau batu
Sebenarnya di sini ada syarat lagi nih, ditambahin catatannya. Pertama, jumlah ada tisu lah. Kita mau contohin bagaimana istinja pakai batu. Syaratnya pertama 3 batu. Jadi kalau istinja pakai batu syaratnya 3. Kemudian yang kedua, batunya itu tidak mesti batu sebenarnya. Benda yang dijadikan untuk cebok itu haruslah benda kasar yang bisa mencongkel. Jadi jangan yang basah, harus yang kasar yang punya daya untuk mencongkel. Gitu. Jadi bukan asal keras, tapi juga dia punya sifat mencongkel. Kemudian selanjutnya yang ketiga, najisnya, kotorannya syaratnya. Jadi syarat yang pertama, batunya jumlahnya 3 harus ganjil. Kalau 3 ini kurang, belum beres semua, jadi nambahnya 5. Jadi namanya ganjil. Kemudian yang kedua, bendanya itu kasar, bisa mencongkel. Kemudian yang ketiga, najisnya itu belum kering, tapi bukan cairan juga. Gitu. Maksudnya cairan itu bercampur air keringat misalnya. Kalau bercampur air keringat, airnya udah bukan kotoran lagi, udah nyampur sama keringat, begitu. Itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Begitu. Tapi kalau cairan setitik yang kayak kita buang air kecil masih bisa, kan nggak nyampur sama nggak nyampur sama keringat. Ya, jadi kotorannya harus jangan yang, karena kalau udah kering banget itu nggak bisa pakai batu, nggak bisa dicongkel, perlu digosok kan begitu. Kemudian kalau dia cair, udah bercampur dengan keringat, itu akhirnya kemana-mana jalurnya. Kemudian yang keempat, batunya atau alat yang dipakai buat istinja ini harus benda suci. Jadi tidak boleh tulang belulang. Tulang belulang yang ada di pinggir jalan itu kan keras juga. Tapi tulang itu najis. Baik itu tulang hewan atau tulang manusia, kalau memang ada itu najis. Kemudian yang keberapa tuh? Yang udah cukup 4 itu aja. Jadi tidak boleh najis. Maka kan ada tuh biasanya ada tai kucing yang lama-lama jadi keras tuh. Kita nyangkanya batu, padahal tuh kucing. Jadi itu syaratnya. Nah ini batu nih, kalau pakai tisu juga bisa. Tisunya di ual-ual begini. Nah. Dan ini harus 3, nggak boleh 2, harus 3. Emang begitu. Ini namanya ta'abbud ritual. Ini kalau kita buang air besar, ini misalnya lubang duburnya. Jadi ini batu yang pertama atau tisu yang pertama kita congkel bagian kanannya. Kan misalnya bagian kanannya kan panjang nih. Ini bagian ini congkel segini. Nah, berarti kan bagian ini udah ada nih. Ambil bagian lain. Nah, gitu. Terus cari lagi bagian lain. Ini udah nggak ada lagi yang tersisa di satu batu. Ini satu sisi ini udah bersih. Nah, kemudian bikin lagi satu lagi buat yang sebelah kiri. Lalu kalau bisa sekaligus bisa bagus. Kemudian 2, kemudian 3. Ini kalau begini sih 3-4 kali nggak apa-apa. Yang penting masih ada sisi yang bersihnya yang kosong. Udah begitu kiri kanan kan udah bersih nih. Bikin lagi yang ketiga. Yang ketiga tuh apa ibaratnya? Finishing apa finishing? Ya, jadi dioles, ditempel, bersihin apa mungkin yang masih tersisa. Udah 3 gitu. Jadi ini misal perkembangan. Kalau buang air kecil gampang, bikin 3 sama. Cocol buang, satu lagi cocol buang, satu lagi cocol buang. Walaupun udah 1 kali cocolan udah hilang, udah bersih itu air kencingnya, yang kedua masih tetap harus ditempelin. Yang ketiga masih harus tempelin. Itu 3, harus 3. Nggak boleh nggak boleh. Dan ini nggak mesti begini, ini kan kecil nih. Kalau dirasa kurang, mungkin kita dah isunya 5 misalnya gitu. Ya nggak apa gitu. Cuman kan
tergantung tisunya, ketersediaan tisu di situnya ada berapa. Cuman kalau segini ini cukup sebenarnya satu batu atau dua lah biar bisa gampang megangnya. Jadi nggak mesti pakai batu, tisu bisa, kain juga bisa. Jadi potongan kain kita buntal-buntal. Yang penting benda itu kasar dan khoshin takla'u an-najis. Khoshin kasar yang bisa mencongkel begitu. Maka tisu yang basah-basah itu nggak bisa. Yang basah-basah itu tidak bisa dikatakan untuk istinja begitu. Sebab dia basah. Gitu. Daun bisa. Yang penting daunnya kering, lagi nggak nyampur sama embun. Kan kalau pagi kan daunnya ada embunnya kan ya. Jadi kalau daun juga bisa. Tapi tadi syaratnya 3. Kalau daunnya gede, dipotong aja jadi 3. Pokoknya 3 itu syarat utama. Kalau 3 belum selesai, nambahnya jadi 5. 5 belum selesai, terus nambahnya angka ganjil. Itu kalau istinja. Nah kemudian kalau ingin salah satunya, ya cukup dengan air saja. Gitu. Cukup dengan air saja. Wallahu ta'ala alam. Ini insyaallah kita baca wa yastanib, ini adab dan sunnah-sunnah buang air. Kalau di dalam masalah cebok dengan batu itu biasanya disebut dengan istilah istijmar. Istijmar itu istinja dengan batu. Istijmar. Jadi maksudnya itu cebok dengan batu itu namanya istijmar. Jangan sampai istijmar itu jadi nama bayi yang baru lahir. Ini biar ke Arab-Araban namanya apa yang bagus? Istijmar cebok. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di baris yang selanjutnya. Wa yajtanibu, insyaallah di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Terkait bersihin kotoran pakai batu. Kalau yang kira kemungkinan ada baunya ya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Bau apa namanya? Kayak mungkin pup gitu ya. Oh iya. Ya, kan kita apa namanya? Itu kan pas Baunya nggak hilang ya? Baunya nggak hilang. Ya. Itu gimana? Jadi kewajiban kita itu menghilangkan najis. Yang disebut najis itu benda konkret. Sedangkan bau, aroma itu bukan najis, itu namanya asar. Asar itu kalau bahasa Indonesia apa sih namanya? Efek ya. Ya pokoknya kita tuh diminta oleh syariat untuk menghilangkan ainun najasa. Najis, benda najisnya. Benda najisnya itu adalah sesuatu yang terlihat oleh mata, benda konkret itu yang perlu dihilangkan. Sedangkan aroma, rasa itu bukan najisnya, itu asal najasa, itu tidak ada masalah. Seperti sebagaimana kalau orang lagi puasa, kemudian dia nyium ada tukang nasi padang lagi panggang ayam, aromanya, asapnya kecium, kira-kira batal gak puasanya? Enggak, sebab yang masuk ke dalam rongga bukan ain, bukan bendanya. Lagi naik angkot, ada perempuan pakai minyak wangi, kecium aromanya, batal gak puasa kita? Enggak, sebab yang kita cium bukan ain. Jadi yang membatalkan dan juga yang harus dihilangkan itu ainun najasa. Benda najisnya. Benda najisnya itu benda konkret. Yang benda konkret itulah yang harus dihilangkan. Sedangkan aroma itu bukan ainun najasa, jadi tidak ada masalah. Jadi tetap dikatakan suci walaupun masih ada baunya. Sebab bau itu kan yang tidak bisa dihindari. Memang selalu ada. Jadi mungkin yang saya pernah masuk hotel itu yang ada yang nggak pakai air, ya, pakai tisu
tisu itu Ya, boleh. boleh. Kayak tadi pokoknya tisunya sebenarnya untel-untel begini kan contoh aja biar mirip batu. Kalau kita bikin tisu kan, kalau tisu WC di hotel kan rada tebal, gede. Kita bikin segi 4 begini, nah ini kan udah cukup nih, udah tebal nih. Jadi sisinya banyak nih, sisi ini, sisi itu. Kemudian apa namanya, kita lipat lagi, lipat nggak apa-apa. Yang penting najis yang tadi tidak tembus ke bagian yang lain. Yang penting tisunya keras begitu. Jadi tidak mesti bentuknya buntel begini, bentuknya daun kan bentuknya pipih begitu, nggak ada masalah juga. Oke? Ya. Jadi contoh kan di hotel itu biasanya kan air susah ya. Tapi kalau di wastafelnya itu ada tisu, ada air. Tisunya dibasahin, satu saja untuk penting. Ya. Kalau tisunya dibasahin maka harus setelah itu harus diguyur lagi pakai air. Sebab tisu yang basah itu tidak menghilangkan, tidak mengangkat kotoran, justru malah bikin kotorannya jadi kesana sini gitu. Kalau kata orang kampung namanya belepotan. Iya. Jadi maka itu kan syaratnya nih, syarat tadi batu itu batunya harus kering, kasar, dan najisnya itu tidak boleh cairan. Kalau najisnya cair, maksudnya cair itu bertemu dengan keringan akhirnya jadi cair, itu kemana-mana nggak bisa pakai batu, harus dengan air. Jadi kalau apa namanya, kalau tisunya dibasahin nggak apa-apa, cuman belum selesai, nggak cukup pakai tisu yang dibasahin, harus diguyur pakai air lagi. Sebab tisu yang basah tidak memenuhi kriteria istijmar yang tadi kita sebut begitu. Oke? Gimana? Untuk busuk itu kita harus menggunakan lupa, rasa dan bau. Oh iya. Iya benar. Jadi untuk menghilangkan najis itu, bukan salah satu. Jadi untuk menghilangkan najis harus dihilangkan najisnya. Tanda bahwa najis itu hilang, ainnya tidak terlihat, aromanya tidak tercium, rasanya juga hilang. Tapi dari 3 sifat ini yang wajib hilang itu ainun najasah. Sedangkan aromanya masih mungkin ada, tidak dipermasalahkan gitu. Jadi sebab untuk dikatakan najis itu aroma. Jadi kalau kita nyium nih, ada bau ada bau misalnya, apa kemudian otomatis tempat itu jadi najis? Kan belum tentu. Sebab untuk dikatakan tempat itu najis mesti terlihat najisnya. Aroma itu tidak bisa jadi dalil bahwa ini nggak boleh, bukan najis. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari namanya aroma. Jangan-jangan aromanya bukan dari sini, berhentinya di sini, muncul jangan dari sono. Jadi yang harus dari 3 sifat itu yang harus dihilangkan adalah ainnya. Tanda kepastian bahwa ain itu hilang, aromanya hilang, rasanya pun tidak ada. Tapi rasa dan aroma ini sulit untuk dihindari. Apalagi bagi najis-najis yang memang punya aroma yang melekat begitu, aromanya kencang begitu. Maka 2 ini tidak dipermasalahkan oleh ulama. Yang penting ainnya hilang. Yang penting ainnya hilang. Jadi memang masalah najis ini masalah yang cukup panjang, sebab banyak kaitannya dengan salah satu cara setan untuk menimbulkan di dalam pikiran muslim itu keraguan-keraguan. Makanya pembahasan najis itu kata ulama kita bikin simpel aja. Pokoknya kita itu diminta untuk menghilangkan najis yang kelihatan. Begitu. Yang tidak terlihat kita tidak pernah dituntut untuk itu. Dan kita jangan kemudian punya pikiran jangan-jangan. Itu pikiran jangan-jangan itu kagak beres. Kita masuk WC di mall nih. Mikir
jangan-jangan sebelum gua kencing di gagang pintu nih. Jangan-jangan repot itu hidup kagak jalan-jalan itu, jangan-jangan mulu. Makanya kata ulama, tahu ini pikiran ulama, tahu manusia itu pikirannya kalau aman najis tuh kadang-kadang jadi was-was. Maka kata ulama, yang kelihatan hilangin, yang kagak kelihatan jangan dipikirin, udah jalan aja. Gitu. Jadi kalau soal najis tuh yang kelihatan bersihin, hilangin, yang kagak kelihatan gak usah dipikirin. Maka at-tawahum ini sebutannya kalau dalam ilmu fikih namanya at-tawahum. Buat tawahum, yang namanya tawahum itu mulgoh. Tawahum itu kira-kira, jangan-jangan itu. Kalau dalam masalah tawahum, jangan-jangan itu dihilangkan, nggak kita ambil. Tapi sebaliknya, jangan-jangan dalam masalah makanan itu diamalin. Jangan-jangan nih kita ngeliat nih ada restoran, di dalamnya ada khamr, di dalamnya ada daging babi juga. Jangan-jangan dia sih jual ayam, jangan-jangan. Jadi jangan-jangan di makanan membuat kita terjaga dari yang haram. Tapi kalau jangan-jangan di dalam taharuf bikin kita jadi gagal ibadah. Makanya kalau jangan-jangan di taharuf nggak usah dipikirin, jangan-jangan kagak boleh ada. Yang kelihatan aja yang dipikirin, yang diamalin. Kelihatan hilangin, kagak kelihatan jangan dipikirin. Dah sholat ibadah. Jadi kalau jangan-jangan kita praktekin dalam masalah taharuf, akhirnya itu muncul was-was. Setan beneran orang jadi malas ibadah. Kan begitu. Tapi dalam makanan justru jangan-jangan diterapin nama-nama untuk menghindari kita daripada makanan yang haram begitu. Sebab kalau ibadah kita nggak kerjain, jadi dosanya jadi 2 kali. Gitu. Kita akhirnya mengedepankan khayalan, mengedepankan duga-duga daripada keyakinan. Yang kedua ibadahnya kagak dikerjain. Tapi kalau jangan-jangan dalam makanan justru penjagaannya kita jadi banyak. Kita terjaga dari makanan yang haram. Yang kedua akhirnya kita betul-betul hati-hati dalam memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh kita. Jadi lebih baik kaidah itu tuh, kaidah duga-duga tuh diamalinya di konteks yang berbeda-beda. Termasuk nih, mohon maaf, kayak ada ulama nyontohinnya, ulama ngasih contoh seperti rumah bekas orang Masehi, orang Nasrani yang sebelumnya dia miara anjing, gitu kan. Cuman pas kita datang, kotoran anjing kagak ada, bulu anjing kagak ada, air liur anjing kagak ada. Jadi kita beli rumah nih, bekas rumah orang Nasrani yang di dalamnya miara anjing. Kaidah apa yang perlu kita praktekin di situ? Gitu. Itu kata ulama, kalau ada sesuatu yang diduga kuat terkena najis, tapi pada kenyataannya tidak terlihat, tapi diduga kuat bahwa ini nih pernah dipakai buat begini, maka yang dihukumi adalah hukum asli barang tersebut. Asli barang tersebut kelihatannya kagak ada najis, maka kagak ada najis. Tongkat yang dibawa orang tua yang dari rumah dia jalan ke masjid, itu kan sangat diduga kuat bahwa tongkat itu tuh nginjek kucing, nginjek tai ayam, nginjek kotoran. Tapi ketika masuk masjid secara zahir ada gak najisnya? Gak ada. Maka kita hukumi aslinya kagak ada najis. Ban motor kita, ban mobil, sangat diduga kuat itu nginjek orang. Begitu. Sangat diduga kuat di jalanan ada tai kucing nginjek. Gitu. Tapi pas nyampe rumah kita periksa kagak ada tainya. Maka kita hukumi secara zahir gak ada. Begitu. Jadi kalau urusan najis begitu. Jadi kita urusin yang kelihatan aja. Termasuk kita punya punya tetangga, misalnya tetangga kita orang Nasrani yang minum khamr, piringnya bercampur sama daging. Kita lagi hajat, butuh piring banyak, minjem boleh. Cuman najisnya cukup, nggak usah dipikirin macam-macam, cukup dicuci sekali udah beres.
Gitu. Jadi tidak perlu menyusahkan diri kalau soal soal najis ini yang kelihatan kita hilangin, yang kagak kelihatan kagak usah dipikirin. Oke? Mana lagi? Mana dulu? Tanggung satu. Ya, pokoknya selama tidak terlihat ada najisnya, nggak ada masalah. Tapi kalau kelihatan bahwa najis, baru gitu. Jadi kita pakai kaidah aslinya bahwa barang ini bersih dari najis. Tapi kan tadi nempel, sekarang kan nggak kelihatan. Jadi kita menghukumi aslinya bahwa secara zahir ini tidak ada najis. Jadi dugaan kuat terhadap najis itu kita hilangkan karena zahirnya memang tidak ada. Kecuali benar-benar ada najisnya. Oke? Saya mau masalah kencing dosa. Nah, kita udah kencing, udah diurut, udah di leher ya kan? Leher. Terus udah kencing. Nah, berapa menit kemudian lagi karena kita was-was, ya masih ada airnya itu gimana? Iya. Jadi kadang-kadang itu kalau benar itu air keluar daripada kemaluan itu namanya wadi. Jadi kan ada mani, madhi, wadi. Ada 4 yang keluar dari kemaluan, air kencing, air mani, air madhi, air wadi. Wadi itu biasa cairan keruh, encer yang keluar setelah buang air kecil, begitu. Dan memang ini mesti ya. Ada yang emang beneran keluar, ada yang cuma rasanya doang ngalir kayak ada yang keluar. Perasaan. Nah, untuk menghindari itu, ini yang dikasih caranya oleh ulama. Setelah buang air kecil, udah beres nih. Yang penting buang air benar gitu. Kencingnya jongkok, dipirit sambil berdehem. Pokoknya beres lah. Setelah itu bukan cuma disiram titiknya doang, tapi celana dalamnya juga disiram, dikempetin, dibasahin, biar nanti kalau berasa ada yang keluar pas dilihat basah, itu basah bukan dari kemaluan, tapi basah tadi kita cipratin. Itu untuk menghilangkan keraguan begitu. Tapi kalau emang benar keluar dari kemaluannya begitu ya, itu namanya wadi. Dan wadi itu salah satu sebabnya adalah penyakit kesehatan. Jadi orang kayak begitu tuh mestinya pakai pampers. Tapi biasanya itu terjadi perasaan aja. Perasaan yang memang dibuat oleh setan supaya kita tuh ogah beribadah gitu. Tapi memang tergantung tergantung umur biasanya. Wah, kalau udah uzur memang keluar tuh, karena memang penyakit misalnya. Berarti kalau kayak gitu tuh pakai pampers begitu. Pakai pembalut supaya ininya nggak kemana-mana. Tapi kalau orang-orangnya masih sehat, masih normal, memang selalu ada perasaan begitu yang dibuat dari setan. Maka itu supaya kita hilang kayak begitu tuh, setelah buang air kecil itu celananya disiram, dikepretin biar basah. Nanti kalau ada perasaan keluar, terus kita lihat basah, kita yakin bahwa basah itu bukan dari kemaluan, tapi basah itu gara-gara tadi kita basahin. Itu yang kemudian salah satu cara menenangkan diri, supaya setan juga bingung juga tuh. Gitu. Memang selalu begitu. Malah dulu kita punya guru bercanda dia lagi bukan lagi sholat, tapi dia cerita bahwa dia punya guru lagi sholat tuh begini, tangannya begini, lagi berdiri tangannya dua lagi. Kenapa? Saya orang Saudi, guru saya juga. Kenapa tangannya dua begitu? Sebab ketika lagi sholat ada setan yang gangguin. Setan bilang dia itu kentut, katanya lagi sholat kentut. Cuman si syekhnya tuh nggak yakin. Kalau emang gua kentut, dua saksi, saksinya dua. Setannya bilang satu doang. Kalau emang yakin gua mana saksinya dua lagi satu. Jadi bercanda bercanda soal
keraguan-keraguan itu. Memang keraguan-keraguan dalam ibadah itu selalu salah satu sumber utamanya ya setan itu. Semuanya. Kan kita nih kalau lagi mau jalan-jalan, mau kemana, perasaan kencing di jalanan tuh kagak ada tuh. Habis kencing nih mau nyantai aja begitu. Tapi kalau habis wudu mau sholat tuh, lah kenapa perasaannya jadi beda kan begitu. Ini kita mau naik mobil, mau naik motor, mau kerja, kencing beres, jalan-jalan aja udah begitu. Nggak ada perasaan kayaknya keluar lagi, nggak gitu. Tapi pas lagi mau sholat ada aja perasaan begitu. Itu emang setan itu. Supaya orang-orang jadi was-was gitu. Oke? Makanya orang-orang was-was itu tidak perlu banyak tidak perlu banyak nanya. Maksudnya nggak perlu nyari ke ustadz sini, ke ustadz situ, enggak. Pokoknya kalau saya kan sering dapat pertanyaan, dan kalau pertanyaan di WhatsApp juga kalimatnya tuh kebaca nih orang normal apa was-was kita kan kebaca kalimat-kalimatnya. Pokoknya kalau dia benar apa was-was ketahuan, saya jawabannya cuma singkat saja, nggak najis. Ceritanya kan panjang gitu. Saya jawabnya kagak najis. Gitu. Ntar dia bakal nanya lagi, kagak najis. Gitu. Sampai dia capek gak nanya lagi. Sebab kalau dijelasin gini nggak najis karena begini, makin ribet, makin banyak lagi nanti. Kagak najis. Gitu. Kalau emang najis saya bilang itu najis. Gitu. Jadi salah satu penyakit was-was itu adalah pikiran sama ilmu. Jadi ilmunya kurang, akhirnya pikirannya dibuat was-was. Maka biar nggak was-was gimana? Ya ngaji. Lalu kalau udah ngaji sama satu ustadz udah tekunin, jangan nyari ustadz yang lain. Makin banyak jawaban makin bingung. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah ya, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.